Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Fariza di Media 7 News TV Channel. Reputasi untuk menghadirkan pendidikan yang berfokus pada masa depan menjadi semakin relevan bagi mahasiswa yang ingin merespon dampak tren global dan penyebab disrupsi seperti COVID-19 yang tengah membentuk ulang dunia kita dibawa oleh para mahasiswa ke ruang kelas, gedung perkuliahan, dan masyarakat. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan mahasiswa, kata Profesor Dr. Zulkifli Husin MSc. Simak beritanya. Meskipun sekolah atau kampus diliburkan, namun kegiatan belajar mengajar tetap harus dilakukan. Pembelajaran daring dengan pemanfaatan teknologi yang ada, kata Profesor Dr. Zulkifli Husin MSc. Selamat siang Pak Bob. Selamat siang Pak Robi. Pak Bob, kita siang ini kita ngobrol cerita cerita pendidikan. COVID-19 ini sudah kita mengenal 2 tahun lebih ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai pimpinan Universitas Rektor, dulu kira-kira pendidikan kita itu, dan lalu Bapak jadi rektor, memang tahunnya tidak sama Pak, tapi kira-kira ada nggak pengalaman Bapak di dalam? Ya, artinya kalau dalam hal pendidikan ini karena kasus berbeda dan waktu berbeda, tapi kita fokus pendidikan itu tentu adalah bagaimana meningkatkan kualitas mahasiswa atau siswa dengan melalui proses belajar mengajar yang baik. Ini sangat penting proses. Ya, maka dalam keadaan COVID ini itu kita amati, kita lihat proses terganggu. Artinya tidak bisa tatap muka, anak-anak tidak bisa langsung berhadapan dengan guru, tidak bisa bertanya seperti biasanya, hanya melalui laptop atau HP. Dan saya amati konsentrasi tidak full. Ya, ada sebagian kalau kita lalai tidak mengawasi bisa ketiduran sambil melihat. Jadi ini efektivitasnya memang menurun, tapi memang tidak ada rotan akan menjadi, jadi kita tidak ada pilihan. Ya, namun sekarang harus ada usaha yang lebih efektif, bagaimana bisa menjamin bahwa anak-anak itu bisa efektif belajar. Ya, belajar dengan alat ini memang sangat melelahkan juga bagi anak-anak karena dia terfokus terus-menerus dan melelahkan. Maka harus ada cara yang dibentuk oleh pemerintah untuk menciptakan metode apa yang dipakai sehingga lebih efektif dalam menarik anak-anak belajar. Salah satu, jangan sampai monolog, jadi hanya menjelaskan, saya jalankan, anak-anak macam tidur, tapi harus ada dialog sehingga anak-anak itu dipaksa harus aktif. Ini pengamatan. Ada juga saya amati guru hanya mengirim PR saja, jadi tidak ada proses belajar mengajar, kirim PR. Akhirnya yang kerja ya orang tua, ya. Sekolah lagi. Nah, yang sekolah orang tua sekolah lagi. Ya, ini barangkali hal-hal yang perlu menjadi perhatian Kementerian Pendidikan, sehingga ada satu metode yang standar dalam menggunakan EIT atau online ini yang paling tidak hampir seragam dipakai semuanya dengan standar yang bisa diukur. Kalau sekarang kan susah mengukur standarnya. Ya, jadi ini harus. Yang kedua, memberi fasilitas terutama di daerah-daerah yang jauh, di pedesaan terpencil, daerah yang miskin yang sangat susah untuk mendapatkan akses wifi. Ya, susah mendapat akses wifi, kemudian tidak punya HP, tidak punya laptop, ya, karena barang menjadi barang mahal dan barang bagi mereka. Ya, dan ini akan membuat kendala bagi mereka untuk berpartisipasi. Jadi di sini harus ada kebijakan subsidi juga yang dilakukan oleh Kemendiknas untuk mensubsidi anak-anak miskin yang tidak mampu ini sehingga bisa punya alat elektronik untuk bisa berkomunikasi. Di samping itu menyediakan fasilitas wifi atau plus pulsa yang bisa mereka gunakan sehingga bisa menjadi proses belajar mengajar. Karena kalau tidak bisa proses terjadi tapi tidak punya uang beli wifi atau beli pulsa sehingga absen belajar. Dan ini bahaya karena kalau terlalu banyak absen sudah sistemnya tidak efektif,
absen banyak, mereka tidak bisa ikut, dan waktu terjadi nanti ujian-ujian mereka akan kalah. Atau yang mengerikan saya adalah sebenarnya mereka gugur di tengah jalan. Ya, saya katakan bisa drop out tanpa kita bisa ketahui, karena ini kan online semuanya, tidak bisa dikontrol. Beda dengan kita offline. Ya, jadi ini yang harus diwati-wati betul. Dignas harus bisa mengawasi secara ketat bahwa proses belajar terjadi dengan baik, anak-anak bisa belajar dengan baik, tidak ada kendala yang membuat mereka sampai drop out. Ini harus bisa dihitung ini. Tidak bisa dibiarkan begitu saja secara alamiah proses terjadi. Oh, tidak, jadi sangat terpengaruh. Ya, sangat terpengaruh. Pengaruh dalam kebijakan itu adalah KSD ya. Ya, kalau SMP kan sudah SMP lebih ya perlu juga, gitu. tapi cuma makin ke atas tingkatnya makin lebih. Mahasiswa saya mengajar capek juga dibandingkan, tapi masih bisa kita kontrol ya dibandingkan dengan SD. Karena bisa saja mereka hidup tapi mereka tidak dengar, atau mereka videonya dimatikan, dia dengar tapi dia tidak dengar. Apakah dengan situasi yang sekarang Pak Prof, seluruh rekor se-Indonesia ini bisa dikumpulkan atau diundang oleh Menteri? Saya pikir bisa saja. Masukan-masukan dia. Bisa. Artinya kalau Menteri memang ingin macam masukan, maka sumber masukan yang paling mudah adalah universitas. Ya, akademisi. Karena apa? Hampir semua tenaga apa yang kita inginkan di universitas ada. Tinggal Menteri mengarahkan, memintakan supaya universitas memberi masukan masing-masing terhadap proses ini mengadili, sehingga itu menjadi masukan bagi Menteri untuk menjadi dilaksanakan. Jadi tidak terlalu susah bagi Dignas kalau untuk menggerakkan kebijakan apapun, selama mau mengajak partisipasi universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia dengan biaya yang sangat murah. Ya, karena mereka bisa datang ke Jakarta, biaya sendiri dan semuanya sendiri, tapi bisa memberikan ide yang bermacam-macam dengan situasi daerah yang berbeda-beda. Karena saya juga pernah mengalami dulu waktu saya masih di Bengkulu, itu kalau KKN itu saya kirim mahasiswa ke daerah yang paling terpencil. Apa yang terjadi? Itu di desa-desa SD itu gurunya seminggu sekali masuk. Jadi tidak ada guru berhari-hari, Senin sampai paling 1 hari. Oleh sebab itu maka saya pilih akhirnya anak-anak mahasiswa yang KKN ini saya tugaskan untuk membantu mengajar pengajian TPA macam-macam, sehingga mereka melakukan fungsi guru. Dan saya tanya, guru mengapa tidak bisa hadir? Dia tinggal di kota, terlalu mahal ongkosnya kalau tiap hari dia harus pulang pergi siapa. Akhirnya anak-anak itu seperti anak ayam tanpa induk. Ya, gurunya di kota, dia di desa, rumah guru ada, dan ini terjadi. Pada waktu itu saya sarankan, kalau memang itu kemahalan, bayar lebih mahal kepada guru-guru yang harus melakukan tugasnya daerah terpencil. Jangan samakan dengan guru-guru yang di kota. Jadi apakah sekarang juga berlaku? Wallahu alam. Tapi saya pikir kondisi ini Indonesia masih mirip-mirip. Masih banyak daerah yang banyak ahli di pendidikan bidangnya kan itu banyak Prof. Apakah harus Menteri, Pak Menteri mengundang para ahli-ahli itu, jangan mereka kritik pemerintah, tapi dia memberikan solusi. Saya pikir itu tidak ada masalah ya. Memang tugas ilmuwan itu adalah memberi masukan, mengkritik yang tidak benar dan mendukung yang benar. Tetapi tentu untuk langsung memberi saran, kadang-kadang kita namanya EU-PKU ya, macam ingin menonjol. Jadi kalau ini mau dikoordinir oleh menteri, meminta, saya pikir paling gampang. Ya, yang tinggal kejadian kemarin yang di Kalimantan ya Pak, itu masalah yang mengusung tidak terjadi Pak. Kira-kira menurut Pak Prof gimana itu Pak? Kalau saya pikir itu ya mungkin Pak Menteri nggak usah turun tangan, terlalu kecil masalahnya. Ya, jadi saya katakan kenapa jangan turun. Kalau masalah terlalu kecil itu kan sama dengan menembak nyamuk dengan meriam. Terlalu besar. Kewenangan Pak Menteri cukup serahkan kepada bawahan yang paling bawah di sana, dengan Pemda bekerja sama, selesaikan masalah dengan bijaksana dan arif, selesai. Karena memang kita kan dari dulu itu selalu ada sebelum Indonesia, ya, setiap daerah berbeda-beda, Bali daerah sendiri, tapi kan tidak pernah konflik. Karena apa? Saling menghargai. Ya, misalnya saya waktu hari
nyepi di Bali. Ya saya menikmati dan melihat ada isu yang terjadi, tidak melihat mengapa kebebasan saya terganggu. Saya baru karena itu tidak begitu cara pandangannya kita lihat. Jadi itulah dia kita menikmati kebinekaan kita sendiri yang tidak pernah bisa kita lihat kecuali kita ada berada. Nah macam ini kita tentu cari masalah. Yang penting hati-hati, jangan sampai Pak Menteri dipancing ya oleh provokator. Ya, hal kecil dibesarkan ini. Jadi banyak. Ini hati-hati, Pak Menteri bijaksana. Panggil kalau perlu, dia punya staf di daerah, bicara empat mata dengan pemerintah, solusi. Nah, berarti selesai. Tidak perlu Pak Menteri, tidak perlu Pak Menteri. Pak Menteri banyak urusan besar yang yang kecil-kecil serahkanlah kepada bawahannya yang saya cukup bijaksana, baik kepala dinas yang ada di daerah dan pimpinan daerah yang ada di daerah. Sudah berpuluh tahun mereka tahu. Selama ini nggak ada, kok sekarang ada, kan bertanya juga. Jangan-jangan mancing Pak Menteri supaya Pak Menteri muncul ke atas panggung, kemudian nanti diprovok. Kasihan Pak Menterinya juga. Ya, dibayar bola. Saya tahu kan personanya atas panggung kan kiri kanan beda-beda pendapat. Kasihan Pak Menterinya. Terakhir saya tanya ke Pak. Ini program Pak Menteri selama ini bagus menurut Prof. Saya jujur saya tidak ikut selama ini kebijakan. Ya, kebijakan dan program Menteri baru ini. Hanya dua hal yang saya selalu dengar adalah bahwa Menteri sekarang ini tidak mampu lagi mengajak partisipasi Muhammadiyah NU yang sama ini menjadi partner pemerintah. Saya nggak tahu Allah malam mengapa, tapi itu sangat penting karena proses belajar mengajar ini tidak bisa dilakukan oleh negara. Negara tidak mampu melaksanakan pendidikan untuk rakyat Indonesia, maka perlu swasta, maka perguruan tinggi swasta itu peranan besar untuk mendukung sehingga pendidikan berjalan baik. Dan sekarang kita lihat swasta dengan negeri yang tidak ada beda. Ya, dengan sistem akreditasi banyak negeri yang akhirnya lebih rendah daripada no problem. Itu persaingan yang fair dan sehat. Jadi yang kita harapkan pemerintah tinggal memberi evaluasi yang objektif, memberi insentif-insentif sehingga universitas ini berkompetisi secara nasional. Yang kita saing bukan nasional, internasional. Jangan sampai market share kita nanti diambil oleh universitas di luar negeri. Dan ini sudah terjadi. Itu harapan ya Pak? Ya, harapan harus bisa kita melaksanakan pendidikan kita dengan standar kualitas yang sama di luar negeri dengan tenaga yang ada kita. Dan sekarang saya pikir Dikti juga sudah menggerakkan dokter-dokter yang berulangnya untuk menulis di jurnal, sehingga jurnal kita juga sangat meningkat jumlahnya dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan saya bisa, hanya perlu bagaimana kebijakan apa yang dilakukan, istilah lakukan, dan kita bisa kejar. Ya, karena kita dengan jumlah yang begitu besar dan kualitas tidak kalah. Ya, apalagi dengan tiap tahun ada evaluasi, maka masing-masing universitas mengevaluasi diri mengapa posisinya berada di mana dan mengapa yang lain di atas. Nah, itu selalu jadi pembandingan. Begitu saya dulu, ya, saya membandingkan mengapa universitas saya berada di bawah ini, apa kelemahan kita belajar, ya, sehingga pelan-pelan kita bersaing sehingga setara paling tidak waktu itu untuk Sumatera. Walaupun universitas Bengkulu itu adalah universitas yang paling muda di Sumatera, tetapi begitu standar yang dihitung, kita termasuk yang tertinggi di bukan Dikti pada saat itu dengan nilai akreditasi. Artinya kita melihat kelemahan kita, ya, dengan kelemahan itu kita pelajari. Sebenarnya seperti ini kementerian orang tetap. Kadang rektor maupun dosen itu punya kemampuan yang luar biasa. Tinggal bagaimana memperdayakan. Yang penting jangan belah bambu. Ada like and dislike. Ya, ajak saja semua partisipasi. Saya begitu dulu. Ya, tidak peduli dosen yang kritis. Ya, pokoknya Anda kasih pikiran yang terbaik, sudah kita dengar, kita terima. Terima kasih Pak Prof. Ini kita akan membahas lebih panjang lagi, tapi waktu kita terima kasih. Nanti lain waktu kita akan bicarakan. Ini menurut saya mantap ini. Ya, mudah-mudahan pembahasannya ini menjadi kontribusi pikiran, karena yang penting adalah kontribusi kepada sistem pendidikan kita ini, sehingga kita bukan ingin membilah dan sebagainya, tapi bagaimana mengimprove pendidikan swasta yang bagus didukung, yang masih kurang diperbaiki, sehingga dengan demikian standar kualitas pendidikan kita tidak menurun dengan COVID ini, karena kita tidak tahu berapa lama COVID ini akan terjadi dan berapa tahun anak-anak tidak sekolah.
Jadi kita harus antisipasi. Demikianlah wawancara saya dengan Prof. Zulkifli Hussein, MSI di siang hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut, Profesor Dr. Zulkifli Hussein MSc mengatakan meluasnya corona membuat dunia pendidikan Indonesia berubah 180 derajat. Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan wilayah secara ketat atau lockdown dan pembatasan fisik sosial. Demikian laporan Media 7 News TV, Arobi Rumau dari Jakarta Selatan. Terima kasih.